Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 9 November tahun 2025 adalah Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Hari ini kita merayakan Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran yang didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena pada tahun 324. Dalam sejarah kekristenan, inilah gereja sebagai bangunan pertama yang dibangun setelah terjadi penganiayaan dan pengejaran terhadap orang-orang Kristen. Pada awalnya, orang-orang Kristen beribadah di tempat-tempat tersembunyi, di katakombe-katakombe, atau di rumah-rumah orang Kristen. Dalam perkembangannya, Basilika di Lateran ini kemudian menjadi katedral atau tempat tinggal uskup Roma atau paus. Gereja ini dipandang sebagai induk semua gereja di dunia. Melalui pesta ini, kita mau mengungkapkan cinta kasih dan kesatuan kita dengan uskup Roma yang mempersatukan seluruh gereja dalam cinta kasih. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 47 ayat 1-2, dilanjutkan dengan ayat 8-9 dan ayat 12. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke arah Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan
yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 9b sampai 11, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 17. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini,
dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kehadiran yang memberi hidup. Pada hari ini, kita merayakan pesta pemberkatan Basilika Lateran atau Basilika Yohanes Lateran di Roma oleh Paus Silvester pada tahun 324. Ini bukanlah perayaan tentang orang kudus, tetapi perayaan gedung gereja yang diberkati dan disebut Basilik Kepausan, karena itulah yang semula menjadi katedral uskup Roma atau Paus, karena Basilika Lateran adalah basilika tertua di barat dan di kota Roma. Tidak ada orang kudus yang bernama Yohanes Lateran. Itu hanyalah nama gereja Basilika Santo Yohanes, merujuk pada Yohanes Pembaptis dan Santo Yohanes pengarang Injil. Sedangkan Lateran adalah nama tempat di mana basilika itu didirikan. Saudaraku terkasih, pada pesta ini kita berdoa secara khusus agar Tuhan terus memberkatinya dan memberi kita rahmat dan sarana untuk membangun rumah baginya. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa basilika di Roma ini begitu penting sehingga kita merayakan pemberkatannya sebagai pesta dalam liturgi gereja. Basilika Santo Yohanes Lateran diyakini sebagai bangunan gereja pertama yang dibangun di Roma setelah bertahun-tahun penganiayaan terhadap orang Kristen. Gereja ini dibangun setelah Kaisar Konstantinus menyatakan agama Kristen sebagai agama negara dan memberikan izin kepada orang Kristen untuk beribadah di depan umum. Ini berarti orang Kristen tidak perlu lagi bersembunyi di katakombe-katakombe atau gua-gua dan rumah-rumah pribadi secara diam-diam untuk berdoa dan beribadat. Oleh karena itu, Basilika Lateran ini menandai bangunan pertama tempat orang Kristen dapat membawa Tuhan secara terbuka ke dalam kehidupan publik dan berkarya untuk mengubah dunia menurut sabda Allah. Perayaan hari ini lebih dari sekedar merayakan sebuah bangunan gereja. Ini adalah perayaan kehadiran Tuhan dan umat-Nya di dunia. Jadi kita merayakan kehadiran Tuhan sebagaimana yang kita temukan di semua gereja dan semua orang yang bekerja untuk mengubah dunia menurut kehendak Allah. Dalam bacaan pertama, Nabi Yehezkiel menulis tentang penglihatan yang dilihatnya pada saat orang Babilonia telah menghancurkan bait suci di Yerusalem.
Yeskiel berkata bahwa ia melihat suatu penglihatan tentang pemulihan bait suci, sebuah bait suci yang baru. Dan ada sesuatu yang unik tentang bait suci yang baru ini. Sebuah sungai yang mengalir di bawah ambang pintu bait suci ke setiap bagian dunia dan membawa kehidupan baru bagi apapun yang dilewatinya, termasuk laut mati yang 7 kali lebih asin daripada lautan dan hampir tidak dapat dihuni oleh kehidupan laut, dan airnya bisa menjadi tawar karenanya. Penglihatan itu digenapi dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang mewartakan kepada kita bahwa Dialah air kehidupan. Kristus adalah air hidup, dan kita masing-masing melalui baptisan kita telah menjadi setetes hidup itu. Bersama Kristus, kita membentuk sungai yang mengalir ke dalam keluarga, kelompok, komunitas, masyarakat, dan ke seluruh dunia kita untuk membawa kehidupan baru. Saudara terkasih, Santo Paulus dalam bacaan kedua mengajarkan bahwa kita adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kita. Melalui kita, sungai itu mengalir ke dalam keluarga kita, tempat kerja kita, sekolah kita, komunitas kita, dan dunia kita. Oleh karena itu, penting bagi kita masing-masing untuk merenungkan dampak positif apa atau daya keselamatan apa yang kita bisa berikan kepada dunia di sekitar kita melalui perkara dan tindakan kita. Seperti yang ditunjukkan Injil kepada kita, bait suci mudah rusak dan kehilangan makna, arah, dan tujuannya. Seperti Yeremia dan Yesaya yang kata-katanya dikutip Yesus dalam Injil hari ini, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu telah mengubahnya menjadikannya sarang penyamun. Para ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman Yesus telah mengembangkan pemahaman yang salah tentang agama sejati itu. Mereka telah mengubah agama menjadi semacam hubungan transaksi. Jika aku melakukan A, maka Allah harus melakukan B, dan jika aku melakukan C, maka Allah harus melakukan D. Mereka telah melihat agama sebagai bentuk hubungan dagang dengan Allah dan manusia. Inilah yang membuat mereka kehilangan arah dan tujuan sebagai bait suci dan menjadikan hubungan mereka dengan manusia sebagai pengambil atau perampas kehidupan dan bukan sebagai pemberi kehidupan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus, penting bagi kita untuk bertanya kepada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut saat kita merayakan hari raya ini. Pertama, ketika saya melihat hubungan kita dengan orang lain, apakah kata-kata dan tindakan kita memberi kehidupan atau merampas kehidupan orang lain? Kedua, apakah kita membawa kehidupan baru dan indah kepada orang-orang yang kita temui? Atau kita malah mencipta kekecewaan, kejengkelan, kesedihan, dan kemarahan? Ketiga,
hal-hal apa saja yang perlu kita ubah dalam hidup kita agar dapat lebih memberi kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga Tuhan membuka mata kita untuk melihat apa yang perlu kita ubah dan lakukan dalam hidup kita, agar kehadiran kita menjadi berarti dalam misi kita sebagai sungai yang membawa kehidupan bagi dunia. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.